Akhirnya ahli waris kuasai pekarangan di Desa Alas Malang, Situbondo sesuai SHM yang sah. Pekarangan yang terletak di Dusun Pancor, Desa Alas Malang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo menjadi polemik ahli waris. Namun pekarangan diketahui milik ahli waris dari Munandar Wiatmojo yakni Tangguh Biantoro sudah ber-SHM, surat hak milik. Kamis, 2 Februari 2023. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News yang mengabarkan lebih dari sekedar berita. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak Tangguh Biantoro. Tangguh Biantoro. Asal? Asal di sini Alas Malang. Alas Malang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Lah, ini hak kepemilikan gimana sih, Pak? Kok bisa bisa dijelaskan kronologi dari awal? Dari awal ya saya ahli warisnya Bapak Munandir. Nah, atas tanah ini sudah bersertifikat. Terus diaku sama itu Pak Marsuki. Sudah gitu aja. Selebihnya Tahun berapa, Pak? Tahun berapa? yang dia tanam pisang mulai menguasai di ini tahun 2023 bulan 11. Ya. Sampai sekarang. Berarti Pak kepemilikannya mulai tahun 1986. Ya. Tahun 1986. Sertifikatnya tahun 89. 86 atau 9, Pak? 86, tahun 86. Pak Kampong Ki. Pak Kampong, mereka mengetahui sejauh ini Pak Sera, Pak Tanggung ini memang asal sini. Iya. Oh, sini ya. Iya. Terus untuk hak miliknya yang diketahui oleh Pak Kampung ini gimana? Ya, tahunya Pak Nandir. Hah? Pak Nandir, Pak Nandir. Munandir, bapaknya ini. Oh, asli bapaknya ini gitu Iya. ya. Berarti asli. Asli, Malang iya. gitu ya. Pak Kampung di sini, Pak Kampung siapa, Pak? Pak Pang Totoh, Pak Kampung Toto. Ani Yuto. Masuk kampung mana, Pak? Pancor. Kampung Pancor. Nah, setelah dengan kejadian ini gimana pendapatnya Pak Kampung? Saya kurang tahu masalah tanam ini. Saya tak ikut campur, dak. Masalahnya saya takut masalah tanah. Ada pemberitahuan ya, Pak Kampung. Ya, tidak ada pemberitahuan. Iya. Yang diketahui Pak Kampung sendiri apa sih? Ah. Kawannya Pak Kampung ini. Saya bung. Mereka istilahnya hak miliknya. Janji napa anu Pak Nandir. Pak Nandir. Memang ngambil minta komentarnya Pak Kades ya, Kades Alas Malang ya Pak ya. Iya, Ini kan warganya sampean, betul loh Pak? Kades Alas Malang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Nah, Bagus. untuk permasalahan sengketa tanah lah, anggaplah sengketa ini ya Pak ya. Ini gimana Pak? Ya mesti sengketa karena bermula dari gugatan masyarakat terkait dengan tanah ini. Apa adanya, beliau Pak Suki itu ya boleh-boleh saja merasa punya hak atas tanah ini. Beliau datang ke kantor ya awalnya, terus saya jelaskan bahwa tanah itu terjadi proses perubahan sejak tahun 1956. Sudah saya jelaskan. Artinya saya hanya bisa membuka sejarah daripada ini, tanah ini. Karena kejadian ini dipindah tangankan itu pada pihak kedua itu pada tahun 1956. Kemudian di tahun 78 itu terjadi pindah tangan lagi ke pihak ketiga, dalam hal ini adalah Pak Munandir. Itu dengan usulan beliau, saya panggil, ini ada orangnya, Pak Kaku bilang bahwa saya tidak tahu karena ini adalah peninggalan orang tua. Oh, orang tua tadi ya. Orang tuanya Pak Kaku, Pak Munandir. Ya benar. Beliau juga tidak ngerti asal mulanya dari mana dan bentuknya seperti apa.
itu tidak tahu. Berarti turunan waris ya. Nah. Istilahnya ya, Pak ya. Kalau si kakuk, Iya. Suki juga benar karena punya merasa dia. Tapi dalam buku saya buka itu sebagai pelayan masyarakat, serahasia apapun saya buka itu loh. Biar paham. Ya jelas, Pak. Biar paham, tahun 56 sudah pindah ke Pak Fitria, prosesnya gimana enggak tahu. Kenapa saya bilang, lu Pak Timi kok enggak bisa enggak tahu? Biasanya gitu orang awam. Terus saya bilang pada beliau, tahun 56, bapak saya dan ibu masih belum pacaran. Gitu. Kenapa demikian ya? Saya lahir pada tahun 63, kan belum pacaran masih. Kemudian di 78, Pak Kakuk menunjukkan inilah sertifikat gitu, yang dikeluarkan oleh negara melalui BPN tahun 78 yang Pak Munandir. Saya masih sekolah kan gitu. Akhirnya saya buka apa adanya tahun 78 itu. Ya mau nuntut ya silakan, saya tidak punya kuasa karena masyarakat yang muncul ingin menuntut, silakan. Terus saya jawab, kalah menang itu terserah gitu. Artinya pihak desa menyesuaikan dengan dokumen yang ada. Dokumen yang ada di sana jelas tercatat tahun 56 pindah ke ini, 78 pindah ke ini. Akhirnya desa menyampaikan bahwa memang ada pewaris, ahli waris itu bukan berarti yang namanya ahli waris bukan harta benda. Ini orang awam tidak ngerti, dikira peninggalan. Dalam surat keterangan dijelaskan mesti yang bertanda tangan di bawah ini kami nama, ya siapa itu, atau keterangan menerangkan bahwa Ahmad A almarhum mempunyai nama anak Erik, mempunyai istri ini. Kemudian selain meninggalkan para ahli waris, mendiang juga meninggalkan harta warisan. Di situ sudah ada. Nah, dalam kapasitas hari ini Pak Kades ini mengetahui hanya apa, Pak, untuk datang ke lokasi, Pak? Ya, tanah itu tidak tahu menahu tentang tanah, tapi yang jelas ada rame-rame begini ya, itu loh pemberitahuan. Dasarnya ada sertifikat ya, saya dalam rangka pengamanan. Umpamanya nanti kedua belah pihak saling tidak puas dengan jalan mediasi, sudah kami lakukan jujur ya, itu sama-sama mempertahankan. Ini saya panggil jauh-jauh, menes dari barat juga, ini ada orangnya saya panggil, bukan dibiarkan masyarakat, tetap saya bela. Walaupun itu pun padanya gimana saya tidak ngerti. Jadi ada langkah mediasi, ruang mediasi ya. Ruang mediasi ada, ketika tidak bisa jalan buntu akhirnya saya silakan. Mau apa? Mau perkara ya silakan, biar hukum yang menjawab. Artinya kalah menang kembali ke asal, terserah yang bersangkutan. Saya tidak harus mesti aku harus menang, enggak. Pak Munandir dalam hal ini, kemudian Pak Suki harus menang gimana? Saya juga enggak ngerti. Intinya di pihak desa di tengah-tengah, Pak. Ya, di tengah-tengah saya menyarankan jalankan pada jalur hukum. Jangan bertindak sembarangan karena sama-sama punya kekuatan. Itu. Sementara Pak Suki punya kekuatan ahli waris, maklum karena orang awam, terus keluarga Pak Munandir punya SHM ya. SHM. Ini sudah disampaikan ini, Pak. Jadi untuk mengetahui Suratnya ini untuk ya, mengetahui. Ya silakan. Umpamanya nanti kedua belah pihak bagaimana? Ya. Dasar apa yang dipergunakan Pak Marzuki untuk mengklaim aset ini? Nah, ya ahli warisnya itu karena merasa punya turunan. Punya punya silsilah keluarga itu. Padahal sudah saya jelaskan tadi tahun 56 sudah pindah tangan. Itu. Ada dasarnya 647 itu. Atas nama siapa itu ya, 647 atas nama siapa itu, bisa bapak-bapak datang menemui saya, kronologi kejadiannya itu seperti apa, boleh Pak, itu. Kerawangan dan Persis cukup jelas ya. Mungkin saya salah, saya nyebutkan tadi ya, tapi yang jelas tahunnya tidak salah karena saya banyak belajar daripada itu. Terus pesannya untuk ini, Pak? Pesan saya lakukan melalui jalur hukum, silakan. Itu kalau memang Pak Marzuki punya jalur melalui jalur hukum dalam hal ini pengadilan, silakan. Mas Kakuk juga silakan, bentuknya gimana. Itu. Toh nanti pesan saya ikuti apa yang menjadi keputusan daripada
pengadilan. Oke Mas, sebagai pendamping di LPKPN, bagaimana Mas? Ya, saya sebagai pendamping di LPKPN, ini sebuah pembelajaran penting bagi seluruh masyarakat. Bahwasanya hak kepemilikan yang diakui oleh negara adalah bentuk SHM. Itu adalah sertifikat hak milik. Itu paten. Ketika para pihak-pihak tidak diinginkan, maka ada jalurnya. Apa? Yaitu digugat di pengadilan. Kalau klien saya jelas memiliki SHM, tidak mungkin menggugat. Karena ini jelas, apa yang sudah disampaikan oleh kepala desa juga jelas, bahwa perubahan di desa sudah dijelaskan kepemilikan adalah milik Pak Munandir. Nah, keturunannya adalah beliaunya yang ada di sebelah kepala desa. Makanya ini penting, gugatan ini adalah gugatan ke pengadilan. Kalau klien saya tidak berhak untuk ke pengadilan, karena ini secara sah kepemilikannya adalah milik klien saya. Terus kedua, langkah hukum yang merasa dianggap lah dengan hak kepemilikan jelas, ini kan ada istilahnya ada penguasaan ya sampai penanaman, ini bagaimana langkah hukumnya? Kalau masalah penanaman, apapun bentuknya yang sudah disampaikan oleh kepala desa selaku pemangku tertinggi di desa, maka sudah jelas beliaunya ahli waris tidak mengetahui. Setelah mengetahui, makanya diadakan penguasaan lahan sesuai dengan dasarnya apa? SHM. Kalau pihak-pihak tidak merasa pengakuan itu hanya pengakuan, bisa saja saya melakukan pengakuan, ada tanah kosong saya, wah ini milik saya, itu tidak boleh seperti itu. Secara yuridis kita buktikan dulu di pengadilan. Nah, ketika sudah inkrah di pengadilan, kita harus patuh apa yang sudah menjadi putusan pengadilan. Ini penting sebagai pembelajaran. Bahkan yang sering ada di negara kita, ketika kita diberi intinya lahan itu untuk ditempati, yang serta-merta bukan kepemilikannya, kadang-kadang kita sulit untuk mengusirnya. Ini para penegak hukum juga sebagai pembelajaran di situ. Karena hukum ini adalah tertinggi di Indonesia. Kalau kita sudah tidak patuh kepada ini negara yang mengeluarkan. Bukan ini serta-merta keluar. Ini dasarnya juga dari desa. Apa yang sudah disebutkan oleh Pak Kades. Makanya ini penting. Ketika masyarakat tidak memiliki kepemilikan hak, harus sadar bahwasanya kita tidak berhak di tanah itu. Oke, terima kasih Mas. Ya.